dosen Fikri Faridin MPDI selaku dosen pengampu perbandingan pendidikan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan di Inggris, di mana potret sistem pendidikan di Inggris adalah negara bagian terbesar dan terpadat penduduknya dari negara-negara lain yang membentuk jadi satu dalam persatuan kerajaan Britania Raya. Kemudian kondisi demografi dan potensi income di Inggris. Secara geografis, wilayah Inggris mengikuti 2 dan 3 dari Britania. Inggris yang merupakan salah satu negara yang ekonominya paling kuat, produk domestik bruto, berada di urutan terdepan di negara-negara Eropa. Pada tahun 2002, ekonomi Inggris nomor 4 terbesar di dunia, adalah negara investor nomor 2 terbesar di dunia. Sumber daya Inggris cukup kaya di negara-negara universal berupa Inggris adalah negara produk minyak bumi dan gas yang utama di dunia. Sumber dayanya terutama adalah batu bara, minyak, gas alam, tenaga atom, dan lain-lain. Kemudian filsafat pendidikan dan orientasi pendidikan di Inggris. Menurut Ken Russell, menggunakan ada 2 hal yang terpenting yang menandai arah pendidikan modern di Inggris atau di Eropa, yakni runtuhnya otoritas dan menguatkan otoritas sains nasional. Kebijakan di bidang pendidikan agama di Inggris. Pendidikan agama atau religious education adalah mata pelajaran wajib dalam sistem pendidikan negara di Inggris. Pemberian pendidikan agama adalah wajib di semua sekolah yang didanai negara, akan tetapi tidak wajib bagi setiap anak-anak untuk mengambil subjek atau mata pelajaran. Subjek tersebut terdiri dari studi agama-agama dan tema agama dan moral yang berbeda. Adapun kebijakan di bidang manajemen pendidikan formal di Inggris, yang pertama yaitu ada 2 jalur sistem. Yang pertama sistem 2 jalur atau two-tier system. Yang pertama yaitu sekolah dasar atau primary school, yang kedua sekolah menengah atau tanpa pilihan. Kemudian kebijakan di bidang manajemen pendidikan formal di Inggris yang kedua yaitu sistem 3 jalur, yaitu sekolah pertama atau preschool. Kemudian sistem 3 jalur yang kedua sekolah menengah. Kemudian sistem jalur yang ketiga yaitu sekolah tingkat atas. Kemudian dinamika dalam pengembangan kurikulum di Inggris. Segi kurikulum, sekolah-sekolah di Inggris menggunakan kurikulum nasional atau nasional kurikulum. Kurikulum nasional yang dibentuk oleh Dewan Pengembangan Kurikulum Sekolah. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan di Inggris. Ada 3 cara untuk memperoleh kualifikasi menjadi guru di UK. Yang pertama yaitu harus mengikuti kuliah selama 3 tahun untuk sertifikat pendidik. Yang kedua, pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan di Inggris. Yang kedua yaitu 3 dan 4 tahun kuliah untuk mendapatkan gelar sarjana muda pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk memperoleh kualifikasi menjadi guru di UK, yang ketiga yaitu 1 tahun di tingkat pasca sarjana bagi mereka yang memiliki gelar pertama atau non-pendidikan. Kemudian pembiayaan pendidikan di Inggris. Untuk universitas dan badan-badan penelitian disalurkan melalui persistipending. Dana untuk biaya pendidikan guru disalurkan melalui program LEA dan digunakan untuk prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya.
Adapun pembiayaan pendidikan di Inggris, yang pertama yaitu pusat-pusat penelitian, yaitu ada 4%, kemudian pendidikan tinggi akademik 29%, untuk administrasi ada 5,70%, kemudian sekolah ada 61%. Nah, seperti ini presentasinya. Ini itu adalah tentang pendidikan di Inggris. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.